Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. All praise to our God Allah subhanahu wa ta'ala, who has given us health and a chance unto meet in this time. And don't forget salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by saying, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Rektor UIN Syahada Padang Seribuan, Bapak Muhammad Haji, Bapak Dr. Haji Muhammad Daris Dasopang MHG, para wakil rektor, kepala Dio, para Bapak Ibu Dekan Fakultas, Direktur Pasca Sarjana, Mudir Ma'had Al-Jamiah, para ketua lembaga, para ketua UPT, Bapak Ibu dosen, para humas, semua biro, semua fakultas, para panitia, para muajih-muajihat, musyrif-musyrifah, dan seluruh peserta yang berhadir pada kesempatan ini. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Muhammad Hanafi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak lah. واعتصموا بحبل الله جميعا
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan doa oleh Ustadz Mudir Ustadz Muhammad MAG. Waktu dan tempat dipersilahkan. نعوذ بالله السميع العليم العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقبلنا يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك يا الله يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
كفوا أحد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. Dan Allah yang Tuhan kami, pada siang hari ini kami berkumpul di laboratorium keagamaan Wisata pada Kupang ini dalam rangka mengikuti kegiatan seminar yang dilaksanakan oleh Wisata pada Kupang ini. Maka ya Allah, berikanlah keberkahan dalam acara kami ini sehingga acara itu bermanfaat bagi kami dan rangka menunjukkan dan meningkatkan suara Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya, arahan dan bimbingan oleh Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Seribuan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Darwis Dasopang MAD. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Ganggu pemandangan ya Pak. Yang kita hormati, hadir bersama kita Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Anak, Bapak Wakil Rektor Bidang LPK, Bapak Wakil Rektor Bidang Mahasiswa dan Kerjasama, Bapak Karilo, Bapak Direktur Pasca Sarjana, Bapak dan Ibu para dekan di lingkungan UIN Syekh Ahmad Syarif, para ketua lembaga, para ketua UPT, demikian juga dari Kabak Humas, seluruh Pak Mudir, para muwajjih-muwajjihat dan seluruh panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan seminar ini sehingga dapat kita laksanakan dengan baik pada kesempatan ini. Terkhusus buat anak-anak kami, para mahasiswa peserta seminar yang berhadir pada kesempatan ini. Terkhusus yang kita muliakan dan sekaligus kita hormati Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Zulkarnain Nasution, yang sudah menyempatkan diri hadir di hadapan kita. Langkah pertama, mari kita memperbanyak puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita kesempatan, keringanan langkah, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti seminar terkait dengan moderasi beragama. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Mari kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Bapak, Ibu, hadirin hadirat sekalian, seminar yang sengaja kita buat topiknya dan kita sengaja undang yang punya ilmu mumpuni terkait dengan ini. Pertama, agar kita betul-betul menjadi Muslim yang rahmatan lil alamin. Karena banyak di antara kita sesama Muslim merasa kita paling Muslim. Orang kurang Muslim. Akhirnya banyak hal yang tak cocok. Inilah asal muasal sampai berharap terorisme, radikalisme, bahkan bunuh diri untuk bisa memusnahkan kemaslahatan dunia. Pada kesempatan ini kita berharap dengan adanya seminar ini kita terhantar menjadi Muslim yang apa? Muslim yang inklusif, Muslim yang rahmatan lil alamin. Tidak Muslim yang eksklusif, hanya dia yang paling hebat. Orang lain tidak masuk di komite kehebatan itu. Padahal sesama Muslim harusnya semuanya masuk surga. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kita boleh berbeda, tapi ada keluasan wawasan di antara kita. Ibarat naik gunung. Setelah sampai ke puncak kita bisa memandang ke bawah, sehingga nggak ada yang nggak kita tahu. Tetapi sebelum sampai kita ke puncak, ibarat kita menaiki gunung Lubuk Raya, kita datang dari arah Cilumpuan ke atas. Sebelum sampai ke atas, hanya itu yang kita tahu. Yang lainnya ada dari sebelah sana. Dia melihat hanya itu sebelum sampai dari pun ke puncak. Demikian juga dari jalan-jalan menuju puncak itu. Kira-kira seperti itulah kita kadang-kadang yang berislam ini. Maka kita harus sampai kepada keluasan wawasan, sehingga semua bisa kita lihat, oh ini yang seperti ini, oh ini yang seperti ini. Itu semua adalah memberikan wawasan yang luas kepada kita, sehingga kita tidak sempit, bisa menghargai orang lain. Makanya dari awal Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Tapi kok bisa menjadi tidak seperti itu? Nah ini, makanya disinilah perlunya apa disebutnya Islam moderat. Jadi terkait dengan dalil-dalil nakli terkait dengan ajaran Al-Quran, kita tahu. Demikian juga yang menilai kita kuat. Tapi bukan berarti kita harus buat orang lain tidak ada pemahamannya terkait dengan itu. Hanya kita melihat. Makanya antara teorinya dengan antroponya sampai dengan ekonya harus tuntas, sehingga kita betul-betul bisa menjadi khalifah di atas bumi, bisa memakmur bumi, bisa untuk menerangkan bumi, bisa membuat bumi jadi surplus, apalagi lingkungan sejahtera. Ini yang kita harapkan muncul dari kampus kita ini. Kami berharap kepada Bapak narasumber, mudah-mudahan banyak hal yang kita harapkan nanti kita dapatkan dari pertemuan ini dan mencapai hajat dan mencapai target-target kita, agar seluruh mahasiswa kita tidak terhalang pada kepikiran berpikir dan sampailah mereka kepada keluasan berpikir worldview dan paradigma keislamannya betul-betul rahmatan lil alamin. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Demikian juga kepada kita semua di pihak pimpinan, karena bagaimanapun dari kita juga akan
bisa connect cara berpikir kita, cara memandang kita, cara menghadapi masalah kita, dan bahkan berinteraksi dengan antara sesama kita. Jadi mungkin yang kita sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini membawa berkah dan memberikan kemanfaatan buat kita. Kita ada di sini yang sudah kita eksakan terkait dengan yang bertanggung jawab terkait dengan moderator beragama. Kemarin mereka sudah kita bawa sebagian, tapi belum itu, tapi ada saatnya. Ya, Pak Latif pasti ya, Pak Latif, tapi Ibu Mauzia, bagimu. Anak Habibi, ada beberapa teman. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Muslim mayoritas. Yang kita lihat adalah Muslim minoritas. Yang terbaru sebelum konteks Indonesia adalah di Bali. Kita sudah bawa para penanggung jawab di bidang moderasi beragama ke FKW Provinsi Bali. Di sana udah ketemu yang Muslimnya. Seperti apa mereka Islam diperlakukan di sana. Jadi kalau kita bagaimana kita memperlakukan Muslim di daerah kita ini? Kita anggap mereka sebagai saudara kita. Jadi agama betul menjalankan secara konsisten terkait dengan keimanan kita tanpa mengganggu yang lain. Inilah barangkali yang bisa kita sampaikan sekali lagi pada kesempatan ini. Mohon maaf atas penyampaian kurang berkenan yang kurang pas. Saya berharap kegiatan kita yang lebih baik di kalangan seluruh pimpinan yang juga di kalangan para mahasiswa untuk berantara kepada muslim Islam yang wassalamu maaf. Mari kita buka kegiatan ini dengan memperhatikan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, masuklah kita pada acara seminar ilmiah oleh narasumber Bapak Dr. Zulkarnain, MA ICAP, yang akan dibawakan oleh moderator Bapak Latif Kahfi, MHOI. Mungkin cukup sekian pembukaan acara pada hari ini. Saya Siani Ali Pasaribu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat, tadi ada Bapak Rektor Uin Sahada Padang Sidikuan, kemudian para Bapak Wakil Rektor yang juga hadir, para Bapak Ibu Dekan, dan juga Bapak Direktur Pasca Sarjana, Bapak Kabiro, dan seluruh kepala lembaga atau kepala unit di lingkungan UIN Sahada Padang Sidikuan. Kita mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesediaan waktu dari Bapak narasumber yang hari ini sudah berkesempatan hadir pada kesempatan ini. Dan saya lihat di materi sudah ada ya, sudah ada pengenalan atau tentang kurikulum vitae dari narasumber kita. Nanti mungkin bisa kita gali dan memperdalam Bapak ini kesibukannya. Yang jelas selain dosen di Fakultas Syariah di
UIN, juga dosen di beberapa perguruan tinggi yang ada di Medan ya, dan saat ini juga menjabat sebagai sekretaris Kopertais Sumatera Utara. Ya. Dan iya, tahu ya Kopertais ya? Ya? Kopertais itu adalah koordinatorat perguruan tinggi agama Islam swasta di wilayah Sumatera Utara ya. Jadi sudah tahu ya. Jadi untuk yang perguruan tinggi di swasta bidang agama Islam di Sumatera Utara, Bapak ini yang membidanginya, bagian sekretaris. Jadi topik kita hari ini sangat menarik ya, tentang moderasi beragama, bahwa hari-hari ini dan beberapa bulan yang lalu dunia kampus dihebohkan dengan pernyataan kepala BNPT, yaitu Bapak Komjen Boy Rapli Amar, yang mengatakan bahwa kampus sarangnya radikal. Satu sisi kita prihatin, sisi lain ini menjadi pertanyaan, apakah benar ya? Nanti mungkin akan banyak dikupas oleh Bapak narasumber kita, bagaimana penguatan moderasi beragama mengikis perbedaan, menguatkan persamaan di antara kita ya. Untuk itu dengan aplaus yang meriah kita sambut narasumber kita hari ini. Kita beri aplaus yang meriah. Dan kepada Bapak narasumber, tanpa mengurangi rasa hormat, kami silakan untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama sekali sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita bisa berjumpa, bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keadaan seperti ini semakin baik dan semakin mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, suri tauladan kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak dan Ibu Dekan yang berhadir pada hari ini, dan seluruh mahasiswa yang sama-sama kita sayangi dan cintai. Tadi sudah disampaikan siapa saya, nggak perlu lagi lah itu ya. Jadi saya Zulkarnain Nasution, saya orang Tafsir ya. Ada Tafsir. Saya orang Mandailing Natal. Saya lahir di Mandailing Natal, di tepatnya di Kota Nopal, kalau ada yang tahu. Kalau di Kota Nopal itu cuma satu gereja kan? Cuma satu, rumah kami di depan gereja itu. Makanya saya bicara moderasi itu selalu diinspirasi dengan itu. Karena saya berteman dengan teman-teman yang beragama lain. Kemudian kalau ada sesuatu, umpamanya orang Kristen meninggal di situ, atau ada pesta, itu tidak pernah orang itu memegang yang lain-lain, semua kami itu. Jadi semua bisa makan gitu. Kan kalau orang itu yang megang, ada rasa-rasa was-was gitu kan.
Jadi kalau mereka pesta, nggak pernah mereka manusia itu. Semua yang maaf semua kita. Kalau yang ketiga, yang kedua itu ketika saya mendidik para pastor dan suster Katolik di Cinta Alam Sebelum Sambaha itu, saya tidak tahu entah kenapa, jadi saya diberikan memo, kayak memo lah dibilang, sama Keuskupan Agung. Pak Jul bisa masuk ke seluruh komunitas Katolik yang ada di Sumatera Utara dengan menggunakan ini. Saya tak percaya itu. Pertama saya ke SMA Katolik. Saya bilang saya di sini mau buat acara begini-begini. Apa kata mereka? Nggak bisa Pak. Ya udah, saya buatlah surat sakti itu. Saya tunjuknya. Kalau begitu buat apa lo proposalnya? Saya tanya saya. Kalau udah proposal kan jelas itu kan? Nah itu dia. Kemudian saya coba ke Universitas Katolik Santo Thomas. Begitu juga, nggak diterima. Begitu saya keluar dari itu langsung disambut dengan baik. Ternyata kalau di agama Katolik itu tidak bisa semua orang bisa masuk ke komunitas agama Katolik itu. Ternyata seperti itu. Jadi orang-orang tertentu yang bisa masuk. Jadi saya kebetulan dikasih memo itu, saya bisa masuk. Saya menderita mana saya masuk. Khusus menangani permasalahan kemanusiaan di umat Katolik. Kemudian yang ketiga, Kongres AKBP sedunia. Hebat itu ya kan? Misi Paholan kita untuk itu. Ribuan pendeta di gedung seminarnya itu. Saya bicara di situ, banyak sekali pendeta menangis, meneteskan air mata saat itu. Dan saya tidak bolehkan pulang. Jangan pulang Pak Jul katanya. Kenapa? Masih banyak lagi yang mau kita ceritakan katanya. Jadi saya diinapkanlah di samping rumah Evorus. Tahu rumah Evorus itu awak tidak di situ kan? Makan dikasih saya makan. Begitu saya lihat makanannya, selamat menikmati. Ragu saya. Jadi kalau ada selamat, kecuali rumah makan Minang, itu jelas itu kan? Ini hanya selamat menikmati. Wah, tidak betul yang saya bilang. Jadi ya saya taruh aja di rumah itu, malam-malam pergi saya keluar ya, cari yang lain. Nah itulah apa namanya pengalaman-pengalaman yang mendorong saya berbicara masalah seperti ini. Kemudian 2012 sampai 2019 saya ketua forum pencegahan terorisme Sumatera Utara. Jadi banyak sekali bersentuhan dengan itu. Nah, dan sekarang saya tidak lagi di situ, tapi saya bersama teman-teman dan mantan pelaku teroris itu membuat sebuah lembaga namanya Institute for Culture and Radicalism Studies. Jadi sekarang ada 32 mantan pelaku teroris bersama saya. Jadi bukan karena saya teroris ya. Jadi bersama saya. Jadi ada orang Sinimpan juga. Itu namanya Ahmad Ramadan dan Taman STPDR. Ada 2 Taman STPDR. Dan ada juga yang namanya Mustafa Harahap. Mustafa Harahap itu sebenarnya bom Bali 1. Pernah dengar bom Bali 1 kan? Bom Bali 1 itu desain awalnya mau diledakkan di Kota Medan, bukan di Denpasar. Desain awalnya. Tetapi ada perubahan desain dan ketika mau di Medan itu diletakkan calon pengantinnya. Mereka kan misalnya pengantin kan? Calon yang mau meledakkan bom itu si Mustafa Harahap itu. Nah, tapi akhirnya berubah kembali ke Denpasar. Itulah yang meledakkan Amrodi dan sebagainya. Itu sama satunya orang itu. Begitu Amrodi ditangkap, dia ditangkap 14 tahun penjara. Tapi sekarang sudah keluar, sudah bersama kita. Dan kalau pertama dia keluar masih keras, belum bisa diajak macam-macam. Tapi sekarang pertama setelah dia jumpa mahasiswa, bicara, terakhir saya bawa di TV. Pertama sih takut dia, gak usah takut saya itu. Akhirnya sekarang udah bagus. Sekarang sudah kembali ke NKRI dan sekarang bawa supir Grab ya sekarang. Nah itu yang mendorong kita untuk bisa terus berbicara tentang masalah ini. Kemudian tadi saya bilang saya memang orang Kota Lopan. Saya S1 di IAIN. Dulu masih IAIN namanya di Medan. Dulu saya kan peradilan agama. Ada itu kan? Jurusan peradilan agama itu dulu.
Kemudian saya tamat dari situ, kemudian S2 saya di Belanda, kemudian dari Belanda saya ke Australia selama 6 bulan. Dari Australia bukan mengambil gelar, tapi short course, dan saya diberikan beasiswa pemerintah Australia khusus belajar tentang narkoba. Aneh tidak? Belajar narkoba. Jadi selama 6 bulan itu di New South Wales University Sydney, kemudian baru di Melbourne di Monash University, 2 universitas. Tapi kita memang salut karena mereka membicarakan itu secara akademis, dan selama 6 bulan itu saya keliling-keliling lah di Australia karena setiap weekend pasti dijemput untuk rekreasi. Kan udah habis lah Australia itu cuma dikelilingi karena Australia kecil ya, tak sebesar Indonesia kan. Kemudian saya di samping mengajar di Fakultas Syariah dan Hukum, mengajar di KUSU, di Fakultas Psikologi, kemudian mengajar di Fakultas Psikologi Potensi Utama, mengajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, dan juga mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Gereja Metodis Indonesia. Nah ini dia kan lucu-lucu ini. Tapi yang jelas saya bisa masuk ke semua agama. Tidak ada agama yang tidak saya masuki, termasuk yang namanya belakangan itu Konghucu. Jadi orang-orang Konghucu berkawan dengan saya, dan aliran kepercayaan. Adik-adik tahu aliran kepercayaan ada di mana? Di Toba. Namanya Parmali. Pernah terkenal tahu Parmali? Nah itu dia. Parmali itu ya sangat mirip juga dengan Islam itu. Apanya pun, serbannya pun ini ya. Bacaan-bacaannya juga agak jauh berbeda. Oke. Kemudian itulah saya memang mengkhususkan diri yang pertama di bidang kenarkobaan, kemudian yang kedua di bidang masalah radikal teroris. Jadi itulah yang sekarang ditekuni. Kemudian ada sekalian, sekarang begini, orang sekarang bicara moderasi agama di mana-mana. Yang anehnya, moderasi agama itu kok Islam saja itu juga itu. Ini udah kadang saya ini. Sekarang kalau Islam tidak perlu dipertanyakan masalah moderatnya, tidak perlu. Nanti saya ceritakan itu. Tapi yang perlu kita pertanyakan itu yang kita, betul apa enggak mereka moderat apa tidak? Kan itu ya, saya selalu ngomong sama mereka juga ngomong itu saya. Tapi kalau ngomong sama pendeta-pendetanya, ya katanya adalah ya. Nah, tapi ke akar rumputnya seperti apa? Saya selalu ngomong, kalau Islam tidak perlu dipertanyakan itu. Kemoderatannya nggak perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena semenjak Islam diturunkan itu sudah moderat. Sejarah sosial menunjukkan ada sekalian, ketika Islam diturunkan itu ada 2 ideologi besar di dunia yang saling bertentangan. Yang pertama ideologi Persia. Ideologi Persia itu adalah ideologi yang sangat mengharapkan keakhiratan, spiritualistik ya. Kemudian yang kedua ideologi Romawi yang sangat liberal dan keduniaan. Ini kan 2 ideologi besar yang saat itu tidak bisa ketemu jalan masing-masing, seperti 2 garis lurus nggak bisa ketemu pada saat itu. Nah, Islam diturunkan pada saat itu. Pada saat 2 ideologi ini bertentangan ekstrimnya, tidak bisa menyatu, Islam diturunkan. Nah, untuk apa Islam diturunkan saat itu? Untuk menjembatani kedua ideologi yang ekstrim ini. Ya, untuk memoderasi kedua ideologi yang ekstrim ini. Makanya Islam itu sejak awal itu sudah moderat. Tidak perlu kita pertanyakan lagi kemoderatannya. Narasumber. Ya. Makanya Islam itu kan tetap bukan hanya mengharapkan akhirat, ya kan? Tapi juga mengharapkan dunia. Ada adik-adik yang hanya mengharapkan akhirat. Kalau hanya mengharapkan akhirat, tidak bisa hidup di dunia ini, ya kan? Makanya kedua-duanya itu harus diharapkan. Wa tadi fima ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Kan itu kan boleh kita akhirat itu memang harus kita kejar.
Itu perintah Allah dalam Al-Quran, harus kita kejar. Tapi ingat, jangan lupa kau dunia. Kan gitu ya. Jadi dunia ini juga harus, makanya Islam semenjak turun itu sudah moderat. Secara sejarah, sosiologi sejarahnya seperti itu. Kalau ulama-ulama kita kan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu qadan. Wa'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu qadan. Kan seperti itu. Jadi ada perimbangan, ada balance antara dunia dan akhirat. Itu kalau kita bicara tentang teologinya seperti itu. Kemudian nanti kita bicara tentang muamalahnya juga seperti itu. Pak Rektor tadi kan bicara tidak boleh kita eksklusif. Jadi eksklusif ini memang di dalam Islam itu sudah ada dari dulu. Secara menunjukkan seperti itu. Nah, adik-adik kan belajar kalau di UIN itu kan MKDU, namanya ilmu kalam teologi Islam itu kan semenjak dulu memang seperti itu. Memang itu sejarah nggak bisa kita ingkari, tapi itu kan sebagai contoh kepada kita. Dan itu kan diawali ketika perang sipil dan munculnya Khawarij, Syiah, kemudian Murji'ah itu kan seperti itu. Yang Khawarij itu kan yang terlalu eksklusif, yang mudah menyalahkan orang, mudah mengkafirkan orang, seperti itu. Jadi kalau ada orang-orang yang mudah menyalahkan orang, mudah kali menyalahkan orang, sedikit-sedikit orang salah, dia yang paling benar di dunia ini tadi. Nah, itu biasanya keturunan Khawarij ya. Maksudnya pemikirannya. Nah, bukan orangnya ya. Itu makanya ada kajian Khawarij di masa sekarang. Memang Khawarij itu nggak ada secara kelembagaan. Tetapi pikiran-pikiran Khawarij itu masih eksis di tengah-tengah masyarakat, walaupun dia tidak mengatakan aku ini Khawarij. Tapi ada umpamanya istighraq. Dalam Khawarij kan ada istighraq, menanyakan keyakinan orang. Jadi kalau umpamanya saya datang ke satu tempat, saya menanyakan begini, menanyakan itu istighraq, itu kan orang Khawarij. Nah, kemudian ada lagi yang lain yang menyimpan, merahasiakan kan, merahasiakan keyakinan dia juga. Kenapa dia merahasiakan? Karena dia takut dengan kelompok-kelompok yang lain. Itu juga adalah masih warisan dari pada Khawarij itu sendiri. Nah, hal-hal yang seperti ini harus kita lihat pada masa sekarang secara kontekstual. Jadi kita jangan mudah menyalahkan orang lain. Nah, coba kita lihat dulu diri kita. Jangan mudah membilang orang lain itu bukan Islam, itu kan kafir. Makanya sekarang ada ideologi takfir. Ideologi takfir itu kan secara sejarahnya itu kan dari Khawarij. Sekarang kan dipakai yang lain-lain. Umpamanya MMI, Majelis Mujahid Indonesia. Makanya ini yang ditakuti negara. Jadi kalau bicara teroris, umpamanya kan teroris itu kan nggak semua teroris. Teror itu ada 3. Ada namanya teror kriminal. Teror kriminal. Jadi apalagi umpamanya sekarang ini di UIN Syahada. UIN Syahada ini dalam waktu itu ada pesta demokrasi. Itu kan kita lihat ada pesta demokrasi ya. Ini antar mahasiswa. Kan begitu ya. Itu akan muncul macam-macam teror itu nanti. Yang suka teror itu, nah itu termasuk teroris juga itu. Karena itu namanya teror kriminal. Jadi teror yang pertama teror kriminal. Jadi kalau ada orang yang teror kita dan lain sebagainya, itu teror kriminal. Apakah melalui WhatsApp, apakah melalui telepon dan lain sebagainya, itu teror kriminal. Kalau Anda mendapatkan teror kriminal, lapor ke polisi, karena urusannya polisi. Ya kan? Makanya ketika mau pesta demokrasi itu jangan adalah teror-teroran, ya kan? Jangan adalah intimidasi ya, kan gitu ya? Kita sama kok, sama-sama satu kampus, sama-sama satu agama Islam. Jangan oh itu yang paling Islam, ini tidak, nggak ada itu. Semua tergantung kepada kita sejauh mana kita mengabdikan diri kita dan mengamalkan perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita.
Nah, teror yang kedua adalah teror separatis. Udah mulai panas. Jadi orang-orang yang mau memisahkan dari NKRI itu namanya teror separatis. Kayak di Papua itu kan, dulu nggak dibilang itu teror di Papua itu, selalu dibilang kelompok bersenjata kan Pak. Sekarang tidak lagi, kita tuntut terus, itu teror. Sekarang sudah menjadi teror separatis. Tapi itu bukan urusan kita, itu urusan tentara TNI. Nah, sekarang yang paling banyak dibicarakan kita ini adalah teror yang ketiga, namanya teror ideologi. Nah, inilah yang kita bicarakan. Jadi teror ideologi itu adalah kelompok orang atau siapa saja yang ingin merubah ideologi negara yang kita cintai. Kan ideologi negara kita sudah ada, dan itu kesepakatan bersama, bukan hanya kesepakatan satu kelompok atau satu agama, kesepakatan bersama seluruh warga negara Indonesia untuk ideologi ini harus kita pertahankan ideologi, karena ideologi inilah yang bisa menyatukan kita. Kalau ideologi yang lain belum tentu bisa menyatukan kita. Nah, ideologi inilah, jadi kalau ada orang yang menteror dan membuat kebijakan, membuat kegaduhan, membuat yang lain-lain atau organisasi untuk tujuannya merubah ideologi, itu sudah menjadi teror ideologi. Dan inilah kerjaan kita semua yang harus kita sama-sama melakukan dan membahasnya. Makanya disinilah dituntut adanya moderasi beragama itu. Tapi harus kita ingat, moderasi beragama dalam Islam itu tidak ada lagi pertanyaan sebenarnya, sudah final. Karena semenjak Islam diturunkan sampai sekarang, Islam itu moderat. Islam itu moderat, dan di mana-mana bisa bergerak sedemikian rupa dan bisa mengayomi dan melindungi yang lain-lain, walaupun memang mereka tidak beragama yang sama dengan pemerintah itu. Kita tunggu aja dulu ya. Muka bengong semua. Boh, bergaya bukan? Bergaya boh. Iya, udah betulin dah. Tika biro. biar laku ya, ada kan? Nggak lihat di situ yang agama Islam, agama Islam bukan hanya menerima moderasi, melainkan menganjurkan umatnya untuk mengadopsinya dan menjadikannya sebagai jalan hidup. Nah, itu yang keluar kata itu kan, diingat-ingat itu. Jadi agama Islam bukan hanya menerima moderasi itu, karena memang dari sejarahnya dia sudah moderat. Dan sekarang ini memang Islam menganjurkan umatnya untuk mengadopsi dan menjadikan moderasi itu sebagai jalan hidup. Jadi adik-adik kalau mau tenang dalam hidup ini harus menjadikan moderasi itu sebagai jalan hidup. Kalau kita moderat, kita bisa diterima di mana-mana, ya kan? Mana lebih enak diterima di mana-mana atau diterima di kampung awal sendiri? Nah, enak. Solo bisa diterima di mana-mana, enak kalau bisa diterima di mana-mana. Nah, kemudian moderasi harus menjadi pilihan umat Islam yang tak bisa ditawar dan tidak patut untuk dibarter dengan kualitas lain. Nah itu. Jadi kalau ada kualitas-kualitas lain
itu adalah kualitas-kualitas yang diselundupkan masuk ke dalam Islam. Ada lihat di halaman selanjutnya itu kan, ekstremisme dan radikalisme merupakan tanda asing yang tidak dikenal oleh Islam. Islam tidak mengenal ekstremisme, Islam tidak mengenal radikalisme. Keduanya merupakan tanda kualitas selundupan yang dimasukkan ilegal dan tidak diharapkan. Begitu juga dengan liberal, bukan tanda kualitas asli umat Islam, melainkan kualitas selundupan. Sangat tegas bahwa kualitas utama umat Islam adalah moderasi, wasotiyatul Islam, yaitu berada di antara kiri dan kanan, la syarqiyah wala gharbiyah, tidak radikal dan tidak liberal. Nah, itu ya kan? Jadi kita tidak radikal. Radikal itu ada radikal positif, ada radikal negatif. Kita kalau tidak berpikir radikal, tidak begini. Berpikir radikal boleh. Berpikir radikal itu artinya berpikir sampai ke akar-akarnya, mencari sumber masalahnya dari mana. Kalau adik-adik punya masalah, berpikirlah radikal, mencari akar masalah itu. Itu sangat dianjurkan. Kalau yang seperti itu namanya berpikir radikal positif. Indonesia dimerdekakan ketika dibacakan proklamasi itu oleh Soekarno-Hatta itu kalau tidak radikal berpikirnya nggak merdeka Indonesia. Itu hebatnya itu. Kalau tidak radikal kita berpikir, usaha ini nggak terjadi. Nah, itu radikal positif. Nah, yang kita bicarakan ini adalah radikal negatif. Nah, radikal negatif. Jadi antara kedua itu, antara radikal dan juga tidak liberal. Jadi Islam itu tidak radikal dan tidak liberal. Makanya la syarqiyah wala gharbiyah. Jadi dia bisa kemana? Di bawah. Oke. Kemudian Al-Quran menggunakan istilah wasato untuk menyebut kualitas moderasi umat Islam. Dari situ di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 143 itu Allah menggunakan kata-kata wasato yang menunjukkan kepada moderasi. Inilah yang menjadi sumber inspirasi bagi umat Islam untuk membuat umatnya menjadi orang-orang yang moderat. Kemudian adik-adik sekalian, coba dilihat selanjutnya, apa sebenarnya moderasi beragama ini? Ya, cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Ini saya tahun atau 2 tahun lalu pada masa Natal mengucapkan selamat hari Natal ya. Kira-kira ini kan karena kita sama orang-orang non-muslim, jadi mengucapkan selamat hari Natal itu seperti apa yang memang diterima oleh semua orang. Kalau kita mengatakan selamat hari Natal, banyak yang marah sama kita, karena hari Natal itu kan hari apa? Hari lahir kan? Berarti kita selamat memberikan selamat kepada hari lahirnya Yesus, kan itulah kira-kira. Nah, jadi itu kita kalau mengucapkan itu, yang lainnya itu, wah, kita dibilang itu sudah seperti beragama yang lain. Dan bagaimana cara kita supaya kita diterima mereka dan terima yang lain? Kira-kira ada kalau cara mengucapkan selamat Natal itu supaya diterima semua orang. Kalau kita selamat hari Natal, kan yang kita berikan selamat itu kan hari Natal, supaya tidak rupanya dikerja yang lain, diterima yang lain. Apalah yang kita ucapkan kira-kira? Ada tahu? Hah? Selamat hari Natal. Selamat ulang tahun. Marhaban ya Natal. Jadi saya waktu itu juga berpikir, susah juga saya berpikir saat itu ditanya itu, tapi akhirnya saya menemukan sesuatu. Jadi dari itu diterima. Jadi saya selamat
bagi saudaraku. Nah, yang kita kasih selamat siapa? Ya kan? Selamat bagi saudaraku yang merayakan hari Natal. Itu baru diterima semua. Oh, itu baru contoh Pak Jul katanya ya. Karena yang saya berikan selamat siapa? Manusia sebagai makhluk Allah. Muamalah kan? Muamalah ma'an nasib. Nah, bukan kepada hari Natalnya. Nah, yang seperti itulah yang harus kita mampu sehingga kita bisa diterima. Jadi bukan kepada hari Natalnya, tetapi kepada orangnya. Karena orang itu makhluk Allah kan, sama dengan kita. Dan kita harus yang namanya bersosialisasi dengan makhluk mana saja pun, bukan hanya manusia. Makhluk yang lain itu kita harus bermuamalah dengan baik kan, dengan alam, dengan pohon dan lain sebagainya. Dan kita dilarang menebak pohon sembarangan, ya kan? Menyakiti binatang sembarangan, apalagi lah manusia. Nah, jadi selamat kepada saudaraku yang merayakan hari Natal. Mau itu baru diterima semua itu. Orang muslim menerima, yang muslim pun menerima. Karena yang diberikan selamat tidak dari hari Natalnya kepada orang. Nah, yang seperti itu. Jadi baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Jadi tidak kita kiri dan tidak kanan. Ya kalau ekstrim kiri itu kan yang sangat spiritualistik. Kalau yang ekstrim kanan sangat spiritualistik. Yang ekstrim kiri itu adalah sangat liberal. Jadi kita tidak sangat liberal dan tidak juga sangat spiritualistik. Kemudian ada 4 indikator. Ya, ada 4 indikator moderasi beragama. Yang pertama, komitmen kebangsaan. Nah, kira-kira kita semua punya komitmen apa enggak terhadap bangsa Indonesia ini? Punya kan? Apa komitmen kita? Ya, ideologinya ideologi Pancasila. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, NKRI yang adalah NKRI, jangan sempat ada terpisah sedikit pun dari NKRI ini. Ini komitmen kebangsaan kita, dan kita harus betul-betul menyatu dalam komitmen ini supaya negara-negara lain tidak bisa mengintervensi kita, tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan di negara. Itu komitmen kebangsaan. Kemudian toleransi. Toleransi, kita ada toleransi. Dia harus toleran ya. Jadi saya bilang sama Pak Rai. Jadi kalau inilah sebetulnya orang yang moderat pasti toleran. Ya kan? Pasti toleran. Orang yang moderat pasti toleran. Kalau sudah toleran, tidak akan mungkin melakukan tindakan radikal. Ya kan? Kalau itu dia tidak lakukan, maka dia tidak mungkin juga melakukan tindakan teroris. Kenapa? Karena ini sangat bermasalah. Ujungnya tindakan teroris. Ujungnya orang tidak moderat pasti intoleran. Orang yang intoleran pasti radikal. Orang yang radikal pasti melakukan tindakan teroris. Nah, makanya kita toleransi. Kita toleran terhadap kawan kita. Ini kadang-kadang tak toleran dia sama kawan dia, tak toleran pula itu dia. Janganlah ya. Dia kan dimakan kan. Saya dulu dimakan juga dengan saya. Cuma kalau saya juga pertanggal. Jadi harus toleran. Kenapa? Karena kalau kita tidak toleran di dalam satu kamar, wah udahlah. Nggak akan suci dia. Kalau kita toleran sama yang lain, bulan ini datang kiriman orang tuanya, ikan asinnya memang kiriman loh, tapi begitu dibakar uangnya bukan main. Maka kami sama-sama kan. Ada lagi kawan saya orang Kudus, kebetulan bapaknya yang sekarang Jenang Kudus itu kawan saya sekelas. Kiriman bapaknya Jenang Kudus, maka kita misal kan, bapak kiriman dari kampung rendang, maka rendang juga kan. Itulah enaknya kalau toleran itu, sama-sama tuh. Coba kalau nggak toleran, sendiri kan, begitu datang kiriman orang lain, sajalah kan, nggak ada yang mengamati. Makanya toleranlah dalam kehidupan sehari-hari. Amalkan mulai di mana kamar kau berada. Dari situ kita mulai
harus kita mulai dari yang kecil. Jangan kau berpikir yang besar, belum saatnya. Sekarang berpikir yang kecil saja nih. Saya selalu katakan itu, berbuat yang kecil saja. Kalau kau berpikir yang besar, itu beranak-anak nih. Iya kan? Makanya kalau bahasa di kampung saya bilang small is beautiful. Kecil itu indah. Makanya berbuat yang kecil-kecil dulu. Nanti akan lama-lama itu besar itu kan? Kalau kau sekarang berpikir yang besar, itu namanya Anda kalau nggak mau berhalulah kau. Iya kan? Makanya berbuat yang kecil aja. Kemudian anti kekerasan. Nah ini. Kalau ada sekalian khususnya yang ada di asrama, jangan terprovokasi dengan hal-hal lain. Apalagi ini mau pemilu maksudnya pemilu kampus, mau pemilu ini harus anti kekerasan. Boleh. Bagaimana kita supaya anti kekerasan? Lebih banyak berdialog, lebih banyak berdiskusi. Kalau kita berdiskusi dan berdialog, itu tidak akan ada anti kekerasan, tidak akan ada kekerasan. Jadi jangan nanti adik-adik kan masih baru disebutkan, jangan senior diprovokasi, begini. Jangan kau serap semuanya, kau pikirkan dulu, saring, filter dulu. Ini baik apa tidak? Jangan nanti serang lagi kau serang. Kenapa? Kan kampus kita ini kan. Panggil dulu. Nah ini kita orang yang moderat, anti kekerasan, ingat itu, anti kekerasan. Lebih bagus kau bertanya sama dosen, iya kan, sama pengasuh asrama. Ya lebih baik itu kan, itu jelas dikasih arahan yang lebih baik. Jadi jangan terprovokasi, jangan mudah terprovokasi. Anti kekerasan, karena sebenarnya semua kita ada yang kekerasan ini. Tapi kadang-kadang karena kita terprovokasi, akhirnya terlibat dalam tindakan kekerasan. Saya berapa tahun yang lalu masih ada HTI, masih ada FPI. Jadi ada beberapa kelompok atau ormas yang dibilang orang radikal. Itulah dibilang orang radikal. Ada 8 organisasi yang dibilang orang radikal. Saya kumpulkan 88. Saya kumpulkan itu 88. Saya buat dialog, saya diskusi. Kali pertemuan di semua hotel. Jadi saya capek di telepon intel dari Polda, intel dari Polda. Apa ini Pak Juli? Itu dikumpulin begitu. Aku hotel itu gantung. Jadi saya bilang, kalau hotel itu hancur, itu tanggung jawab saya. Tidak usah kau cari yang 8 kelompok, kau cari saya. Saya bilang, karena itu sekali saya tak ada buat kamu. Makanya kadang-kadang saya dibilang orang, kau beli pokoknya saya itu mana-mana katanya. Saya bicara narkoba, belum ada orang bicara narkoba di Sumatera, saya sudah bicara narkoba. Apa kata orang itu? Ibu, Pak Juli itu sudah bosan hidup katanya. Dibilang orang bosan hidup, padahal tiap hari berdoa berjamaah ke hukum saya. Begitu. Enak saya dibilang begitu. Jadi saya bilang, nanti Pak Juli teror, ini udah sih, macam-macam lah dibilang. Saya bilang itu biarlah Andi menggonggong. Iya kan? Ternyata sudah 22 tahun saya menangani itu. Sekali pun saya tidak pernah diteror, sekali saya tidak pernah diintimidasi, tidak pernah mobil saya coret-coret, tidak pernah. Justru bandar-bandar narkoba itu mendekati saya. Terbalik kan? Dibilang itu buat apa? Sekarang saya sudah dapat filosofi bandar. Lebih hebat lagi saya dan bertanggung. Ya, karena saya filosofinya. Karena bandar-bandar itu cerita kepada saya. Saya dapat filosofinya itu. Ternyata bandar narkoba itu patah bagi mereka melakukan tindakan-tindakan kriminal. Karena kalau mereka melakukan tindakan kriminal, terbongkarlah semua setidaknya itu. Mau dapat kan ini? Sekarang saya tak takut lagi. Karena filosofinya saya dapat. Begitu saya menangani teroris, begitu juga kata orang. Iya, lagi pun dia jadi teroris lah itu katanya. Gawat kita. Karena mereka lihat 32 mantan teroris sekarang di Sumatera Utara sama saya, kok ayam-ayam aja gitu. Sama mereka nggak mau. Jadi begitu saya buat apa itu, ternyata
meja pun di hotel itu tak pindah, maksudnya tak terbalik meja pun. Sudah selesai, datanglah orang keluarga, datanglah orang kota selesai. Apa hasilnya Pak Jul? Ternyata Pak saya bilang 8 kelompok itu NKRI bisa betul. Dan sekarang dan hanya orang itu saya kalau percaya sudah datang yang ketua Majelis Putih Indonesia tolong pernah kamu sudah nampak begitu katanya beda lah aku bilang bapak kan represif aku kemanusiaan saya bilang. Nah itu pendekatan itu yang harus kita lakukan. Makanya dalam pemilu mahasiswa itu harus ada dialog, harus ada diskusi. Kalau ada dialog dan ada diskusi, saya yakin tidak akan ada kekerasan. Yakin saya. Selama ini kan karena tersumbat kanal dialog itu kan, tersumbat kanal diskusi itu. Jadi kalau itu kita buka, saya yakin tidak akan terjadi kekerasan. Makanya kita harus anti kekerasan. Jadi adik-adik jangan sudah terpancing melakukan kekerasan amati dan lain sebagainya. Yang penting kan kita juga ingin nanti kan. Nah itu yang harus kita pikirkan. Adik-adik sudah mahasiswa, santri, kan gitu ya. Nah, harus lebih hebat berpikirnya. Bagaimana terhadap tradisi. Nah tradisi itu harus kita terima, jangan kita ingkari. Umpamanya ada tradisi banyak kayak di Mandailing itu ada upa-upa, tahu kan? Upa-upa. Kalian nanti waktu sini mau berangkat pilih upa-upa enggak? Iya. Saya dulu mau berangkat di upa-upa itu saya. Ini kampung saya lah di Pekalongan. Upa-upa itu didoakan, upa-upa. Nah kan gara-gara ada itu sibuklah itu. Bukan kita kan kita ya. Jadi tradisi kita itu jangan cepat-cepat kita mengatakan itu salah. Tapi bagaimana tradisi kita, ya tradisi lokal ini, lokal wisdom kita ini menjadi sebuah kekuatan kehidupan kita, menjadi sebuah kekuatan dalam membangun kebangsaan ini. Itu yang kita inginkan. Jadi kan kalau di Papua, saya di Papua, sirik ini bukan pula lagi nanti. Dari mana pula saudara? Entah dari mana tak tahu lah saya kan. Dan jangan ada yang begitu, ada kelompok orang yang tidak mau seperti itu, dibilang itu sini. Saya tidak tahu kajian dari mana gitu kan. Karena kalau saya itu bagus saja jangan didoakan dalam perjalanan ya kan. Karena saya waktu itu mau berangkat ke Jawa Timur, di Papua. Kemudian yang pertama komitmen kebangsaan tadi ada penerimaan terhadap prinsip berbangsa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI itu intinya. Itu harus kita terima. Jangan ada lagi mengingkari itu. Kalau ada yang mengingkari itu dan ingin berubah itu namanya teror ideologi. Itu pemerintah cepat itu memberantas itu. Nah, kemudian komitmen kebangsaan cinta tanah air. Adik-adik cinta tak sama tanah air Indonesia ini. Cobalah, apalah kira-kira contohnya adik-adik cinta. Kalau kita cinta sama pasangan kita ada contohnya itu kan, kasih bunga merah, ya kan? Akhirnya kalau cinta sama tanah air, apalah kau kasih sama tanah air ini? Gotong royong. Bukan ada juga yang kita kasih itu kan? Apalah kau kasih? Bunga merah juga. Tak paham bunga merah. Apa yang kau kasih? Hah? Kau kasihlah pengabdian kau kepada bangsa ini. Apa yang sudah kau pelajari, apa yang sudah kau dapatkan, kau abdikan untuk negara tanah air kita. Membina persatuan. Jangan berpecah. Ya, boleh kita berorganisasi itu, boleh bukanlah boleh. Namanya kita makhluk sosial. Tapi organisasi itu jangan kita bertujuan yang salah. Organisasi itu jalan, cara, metode, wahana untuk mencapai tujuan. Kan gitu ya. Jadi kalau dia jalan, kan jalan itu tidak berbenturan satu sama lain kan. Ini jalan saya, ini jalan kau, kan gitu ya. Kita atur lah. Tujuannya sama itu semua. Semua organisasi ini semua tujuannya sama. Cuma caranya yang berbeda. Nah kalau cara yang berbeda, ya itu namanya cara berpikir, cara pandang berbeda itu biasa. Cara pandang dan cara berpikir yang berbeda itu, mari kita dialogkan, mari kita diskusikan akan mencapai tujuan yang sama. Ya. Kemudian memperkaya pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI
bahasa berbeda, kita akan kotak-kotak NKRI ini. Tidak, kita Sabang sampai Merauke masih tetap satu sebuah kesatuan negara yang kita cintai. Kemudian senantiasa menerapkan sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI. Jadi sikap juga. Jadi sikap kita harus betul-betul menjurus kepada tetap menjaga kesatuan NKRI. Kemudian toleransi tadi, menghormati perbedaan dan memberi ruang kepada orang lain untuk berkeyakinan. Ya. Kemudian mengekspresikan keyakinannya dan menyampaikan pendapat sah-sah saja. Jadi jangan kita berusaha orang yang sudah beragama lain, kita berusaha bagaimana dia masuk agama kita. Itu